Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem ketidaksamaan dua variabel di submaterinya kuadrat ya. Masih di sistem ketidaksamaan dua variabel, tapi kita sekarang bahas tentang kuadrat. Nah, KD-nya masih sama 3.4 dan 4.4. Kita sudah mempelajari tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel, kemudian sudah ketidaksamaan kuadrat dua variabel juga sudah, dan sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat juga sudah ya. Maka kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sistem ketidaksamaan dua variabel kuadrat. Oke, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, tentunya kalian harus bisa menentukan penyelesaian sistem ketidaksamaan dua variabel kuadrat dengan grafik, kemudian menjelaskan penyelesaiannya bagaimana, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem ketidaksamaan dua variabel kuadrat ya. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah melihat air mancur dan seni air mancur tentunya. Nah, bentuknya seperti apa? Parabola ya. Nah, seperti parabola. Nah, di sini ini merupakan contoh dari sistem ketidaksamaan dua variabel kuadrat karena dia di sini bentuknya parabola. Nah, di sini kan bisa saling bertemu nih antar air mancurnya ya kan. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian saat kalian bermain basket itu juga merupakan parabola ya. Ketika misalkan ada teman kalian yang memasukkan bola karing basket secara bersamaan, nah itu bisa juga disebut sistem ketidaksamaan dua variabel kuadratnya. Jadi sistem ketidaksamaan kuadrat dua variabel itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan, dan setiap pertidaksamaan itu mempunyai dua variabel yang berderajat 2 atau berpangkat 2. Nah, secara umum sistem ketidaksamaan kuadrat dua variabel bisa ditulis seperti ini. Nah, ini kita lihat nih contohnya. Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dia berdua variabel ya, variabel Y, variabel X, dan berpangkat 2 atau berderajat 2. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, yang pertidaksamaan kedua juga berderajat 2 dan mempunyai dua variabel juga, variabel Y dan variabel X. Maka ini disebut sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, selain tanda kurang dari atau lebih dari, bisa juga diganti dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, contohnya nih, ada sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 8X plus 15 dan Y kurang dari min X kuadrat plus 4X plus 12. Ini contoh yang kedua juga ada nih, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari Y kurang dari X kuadrat min 2, Y lebih dari X kuadrat min 3X plus 4. Ini sama-sama berpangkat 2 ya. Nah, ini contoh grafik dari penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ini kurva yang menghadap ke atas, itu merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan grafik yang berbentuk lingkaran juga merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, keduanya ini merupakan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Contohnya penyelesaiannya itu nanti kita akan pelajari. Nah, ini langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel untuk kuadrat. Tentunya kita harus membuat grafik dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat. Nah, caranya sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan kedua, cara menggambar grafik, yaitu menentukan titik potong sumbu X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0, kemudian mencari titik potong pada sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0, dan tentunya mencari titik minimum atau maksimum, titik puncaknya, dengan rumus yang ini ya. Kemudian membuat grafik dari masing-masing ketidaksamaan dengan menghubungkan beberapa titik potong yang telah diketahui ya. Kemudian menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan, tentunya dengan menguji titik, dan menentukan irisan dari sistem pertidaksamaan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, nih ya, kita perhatikan contoh soal. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kita harus menggambar grafik dari masing-masing
pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan yang pertama, yang kuadrat. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua ya. Ini dua-duanya merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi kita masing-masing menggambar pertidaksamaan yang pertama ini, grafiknya bagaimana, kemudian yang kedua bagaimana, baru mencari irisannya. Langkah yang pertama, kita harus menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat yang pertama dulu. Nah, yang pertama tadi kan soalnya ini ya. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama nih. Yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Itu merupakan pertidaksamaan yang pertama. Nah, berarti kita cari gambar grafik daerah penyelesaiannya. Ya, caranya sama, mengubah ke persamaan dulu ya, diubah jadi tandanya jadi sama dengan, kemudian mencari titik potong. Nah, memotong titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti kita ganti Y-nya jadi 0. Kemudian diapain? Difaktorkan. Nah, cari pemfaktorannya. Ketemu nanti di sini X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya 4,0 dan min 2,0. Setelah memotong sumbu X, kita cari memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y itu jika X sama dengan 0, maka dimasukkan ke persamaan kuadratnya, X-nya sama dengan 0. Dimasukkan X sama dengan 0, X sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung, ketemu Y-nya sama dengan 8. Maka titik potongnya adalah 0,8. Nah, ini untuk titik potong sumbu X. Ada min 2,0 dan 4,0. Dan titik potong sumbu Y di sini ada 0, min 8. Satu lagi, kita harus mencari titik puncak. Nah, titik puncak dengan rumus yang sudah kita ketahui ya, kita masukkan. Nah, di sini kan Y lebih dari X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini kan bentuk umumnya kalau ditulis Y kurang dari AX kuadrat min plus BX plus C. Nah, berarti A-nya itu 1, B-nya itu min 2, C-nya itu min 8. Nah, maka kita masukkan di sini. B-nya itu min 2, berarti min kali min 2 per 2 kali A-nya 1. Kemudian B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya min 8. Nah, per min 4 kali A kali 1 berarti kan. Nah, nanti ketemu hasilnya itu adalah 1, min 9. Berarti titik puncaknya di sini. Titik puncaknya adalah itu 1, min 9. Nah, kemudian apa? Cari daerah penyelesaian dengan uji titik. Titik 0,0 boleh kita uji titik ke pertidaksamaan yang awal nih, yang awal. Berarti dimasukkan ya, Y-nya sama dengan 0, X-nya juga sama dengan 0, karena uji titiknya 0,0. Kita masukkan apakah benar. Nah, 0 lebih dari min 8. Benar ya, berarti daerahnya adalah yang berada di dalam kurva yang ada titik 0,0-nya. Nah, seperti ini. Dah, untuk pertidaksamaan pertama sudah ditemukan. Sekarang lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu yang Y kurang dari 4X min X kuadrat. Sama langkahnya, kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu, berarti diganti tandanya jadi sama dengan, kemudian cari titik potong sumbu X, yaitu jika Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya di sini sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Pemfaktoran, jangan lupa ini difaktorkan menjadi seperti ini. Berarti ketemu X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 4. Titik potongnya berarti 0,0 dan 4,0. Selanjutnya mencari titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Berarti ini dimasukkan, substitusi X-nya diganti 0 ya. Nah, nanti ketemu seperti ini dan ketemu Y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah 0,0 pada sumbu Y. Setelah itu lanjut mencari titik puncak dengan rumus yang sudah kita ketahui juga. Nah, berarti ini kalau ditulis, berarti kan Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti di sini X kuadrat, sini A-nya adalah min 1 ya.
berarti A-nya sama dengan min 1. Di sini B-nya 4. Nah, C-nya 0, ya kan? Kita masukkan ke rumus ini. Nanti ketemu hasilnya, titik puncaknya adalah 2,4. Nah, kita lihat grafiknya. Di sini titik potong pada sumbu X 0,0, 0,0 dan 4,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y juga 0,0 dan titik puncaknya adalah 2,4. Nah, kurvanya menghadap ke arah bawah karena di sini A-nya adalah minus ya. Minus. Kemudian garisnya full ya, karena kurang dari sama dengan. Nah, maka daerahnya yang mana? Kita uji titik. Nah, uji titiknya karena di sini 0,0 itu terdapat pada garis, maka cari yang berada di dalam kurvanya atau di luar kurva. Di sini kita ambil misalkan 1,1. Nah, kita ambil, maka substitusikan ke pertidaksamaan awal. Yang Y kurang dari sama dengan 4X min X kuadrat. Nah, kita ganti Y-nya 1 dan X-nya 1. Maka jadinya seperti ini, kita hitung, maka ketemu 1 kurang dari sama dengan 3. Apa benar? Nah, benar. Maka daerah penyelesaian adalah yang mengandung titik 1,1 ini. Seperti ini. Nah, sudah ketemu ya daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Setelah langkah selanjutnya adalah menggabungkan. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama, ya kan? Untuk grafik untuk pertidaksamaan yang pertama, yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 2X min 8, dia menghadap ke atas kurvanya karena positif A-nya, dan garisnya full karena tandanya lebih dari sama dengan. Nah, ya kan, kemudian Y lebih dari sama dengan, maka daerahnya yang menuju Y yang ke arah positif ke atas, berarti kan karena lebih dari sama dengan, lebih besar berarti. Nah, ini untuk grafik yang kedua. Nah, ini grafik pertidaksamaan yang kuadrat yang kedua, Y kurang dari sama dengan 4X min X kuadrat. Ini berbentuk kurva menghadap ke bawah karena dia di sini A-nya minus 1, minus ya, negatif. Kemudian dia daerahnya penyelesaian yang ini setelah diuji titik karena dia Y kurang dari, berarti cenderung Y yang kurang, berarti Y kurang dari, berarti yang negatif. Nah, berarti cenderung yang ke bawah. Nah, ini tuh. Kemudian setelah sudah ketemu dua-duanya, kita gabungkan kedua grafiknya, maka ketemu daerah penyelesaiannya di arsir ini, yang irisan semuanya kena arsiran, berarti yang ini daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan yang ditanyakan tadi. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Maka titik-titik yang berada di daerah penyelesaian, titik-titik ini adalah himpunan penyelesaian juga ya, termasuk pada titik-titik yang garis ini nih, karena dia garisnya full, maka dia termasuk daerah himpunan penyelesaian. Kemudian seperti itu. Sekarang contoh yang selanjutnya, tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat plus 2X min 3 dan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, caranya sama, kita mencari grafik pertidaksamaan yang pertama dulu. Ini pertidaksamaan kuadrat yang pertama dulu, baru nanti ini kita cari grafik pertidaksamaan kuadrat yang kedua, baru nanti kita gabungkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama ya, kita cari grafik dan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama ini dulu. Ya, caranya sama, mengubah jadi persamaan, ganti jadi tanda sama dengan, kemudian mencari titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti kita masukkan nanti Y-nya sama dengan 0, kemudian diapain? Difaktorkan ya, difaktorkan, nanti ketemu di sini X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 3. Maka titik potongnya adalah 1,0 dan min 3,0. Kemudian memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya sama dengan min 3. Maka titik potongnya adalah 0, min 3. Kita gambar grafiknya. Oke, titik potong pada sumbu X 1,0. Sini 1,0 ya. Kemudian dan min 3,0 di sini. Kemudian titik potong pada sumbu Y, ini sumbu Y di sini 0, min 3. Ya.
garisnya putus-putus ya. Satu lagi belum dicari, yaitu titik puncak dengan rumus yang sama yang telah kita ketahui ya. Di sini kan kita tulis y lebih dari ax kuadrat plus bx plus c. Berarti a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan min 3. Kita masukkan ke rumus ini, nanti ketemu titik puncaknya adalah min 1,4 di sini. Nah, setelah titik-titiknya ketemu, baru kalian bisa gambar grafiknya ya, gambar garisnya putus-putus karena dia tandanya lebih dari ya, tidak ada sama dengannya, jadi putus-putus. Artinya titik yang dilewati oleh garis ini nih, contohnya min 2, min 3 itu bukan titik penyelesaian karena dia garisnya putus-putus nih. Selanjutnya adalah cari daerah penyelesaian, uji titik 0,0 bisa nih 0,0. Nah, kita uji titik, substitusikan ke pertidaksamaan yang awal. Nanti ketemu hasilnya adalah 0 lebih besar dari min 3. Benar, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di dalam kurva. Nah, seperti ini ya kan. Atau kita bisa juga lihat dari sini nih, y lebih dari, maka cenderung y-nya yang ke arah positif, sumbu y-nya ke atas. Nah, berarti daerah yang ini nih yang ada sumbu y ke atasnya. Nah, gitu. Oke, pertidaksamaan yang kuadrat yang pertama sudah. Lanjut pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Lihat, ingat bentuknya x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, ini bentuk seperti bentuk apa? Rumus umum lingkaran ya. Nah, maka kita tidak perlu mencari titik puncak, hanya mencari titik potong sumbu x dan sumbu y-nya saja. Biasa kita ubah ke persamaan, ganti jadi sama dengan, kemudian kita cari titik potong. Dengan sumbu x itu berarti y-nya sama dengan 0. Kita ganti y-nya sama dengan 0, maka nanti ketemu x kuadrat sama dengan 4, maka x-nya adalah 2 atau min 2 plus minus 2. Berarti titik potongnya 2 dan min 2,0. Lanjut sumbu y. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, berarti nanti ketemu y kuadrat sama dengan 4, y-nya 2 dan min 2. Maka titik potongnya adalah 0,2 dan 0, min 2 di sini ya. Nah, maka kita gambar langsung bentuknya seperti lingkaran. Oke, nah setelah itu apa? Garisnya full karena dia kurang dari sama dengan. Setelah itu cari daerah penyelesaian, daerah arsiran. Kita uji titik 0,0 yang mudah ke pertidaksamaan yang awal ini. Kita uji titik, kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0. Apakah benar 0 kurang dari 4? Benar ya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di dalam lingkaran ini. Sudah ketemu pertidaksamaan kuadrat pertama dan pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Nah, ini untuk gambar pertidaksamaan kuadrat yang pertama ya, tadi kita udah cari garisnya putus-putus. Ini untuk pertidaksamaan kuadrat yang kedua, maka penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel untuk kuadrat-kuadrat kita gabungkan gambarnya. Nah, seperti ini. Kita lihat ada nih arsiran atau irisan dari dua grafik ini ya, dari dua daerah penyelesaiannya. Maka penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ditanyakan ini adalah yang diarsir ini ya, nih. Nah, berarti titik-titik yang berada di dalam daerah ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ditanyakan. Nah, yang berada di garis ini, garis putus-putus, bukan ya, karena dia putus-putus, berarti tidak titik-titik yang berada di sini nanti itu bukan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana jika ditambahkan pertidaksamaan ini, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ibu beri penjelasan tambahan. Nah, sebelumnya kan biar lebih jelas ya, ini kan sistem pertidaksamaannya sebelumnya ini, yang y lebih dari x kuadrat plus 2x min 3 dan x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Yang ini saja kan. Nah, itu daerah penyelesaiannya sudah ketemu. Ini kan, nih gambar ini. Yang ini nih yang biru daerah penyelesaiannya sudah ketemu ini. Nah, bagaimana kalau ditambah x lebih dari 0 dan y lebih dari 0 kan? Nah, kalau x lebih dari 0 itu kan daerah penyelesaiannya x lebih dari 0. Berarti ini kan sumbu x. Nah, yang lebih dari 0 kan ke sana. Berarti daerah ini. Nah, ini adalah untuk x lebih dari 0.
Nah, kemudian kalau yang untuk Y lebih dari 0, nah, ini kan sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, yang lebih dari 0, berarti ke atas kan, yang daerah atas, maka yang diarsir adalah yang daerah atas. Nah, setelah itu kita gabungkan ke dalam grafik yang sudah ada ini. Untuk X lebih dari 0, maka berarti yang di sebelah sini. Ya kan? Nah, ini untuk yang Y lebih dari 0, berarti yang atas. Nah, kan kira-kira mana yang kena semua? Pasti yang ini kan. Yang tadi sudah kita tandai, yang ini kena semua. Oke, semoga paham ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari semua submaterinya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Silahkan diputar ulang, dicatat dengan rapih agar lebih paham. Ilmu itu diikat dengan dicatat ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semangat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.